Salam sejahtera jemaat Tuhan yang terkasih, senang dapat berjumpa kembali melalui Sapaan Gembala. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kehidupan kami selalu merasakan begitu baiknya Engkau dan kasih-Mu sungguh nyata bagi setiap kami. Ajar setiap kami ya Tuhan untuk dapat merespon setiap kasih dan penyertaan-Mu melalui sikap kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Hari ini kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan memampukan kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Matius 14 ayat 22 sampai 33 demikian. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sedemikianlah pembacaan Alkitab kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di awal perenungan saya akan menampilkan sebuah gambar. Ini adalah gambar perahu di tengah lautan. Apa yang biasanya terjadi di laut? Perahu atau kapal ini bisa berlayar dengan stabil jika air laut sedang dalam keadaan tenang. Namun perahu atau kapal ini bisa berlayar dengan terombang-ambing jika air laut sedang diterpa oleh gelombang badai dan angin kencang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, penggambaran kapal atau perahu di tengah laut tersebut ibaratnya perjalanan kehidupan kita. Terkadang hidup kita stabil, tenang, berjalan dengan manis dan baik-baik saja. Namun terkadang hidup kita terombang-ambing, diterpa oleh badai masalah dan angin ribut pergumulan. Keadaan terombang-ambing dan diterpa oleh angin sakal juga turut dirasakan oleh Petrus. Setelah Yesus selesai berkhotbah di depan orang banyak, Yesus mengambil waktu untuk hening sejenak dan meminta kepada para murid serta Petrus untuk berlayar duluan. Namun ternyata di tengah pelayaran tersebut terjadi angin sakal. Perahu yang Petrus naiki terombang-ambing sehingga membuat ia panik dan takut. Tentu saja ia takut tenggelam. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah Yesus hanya berdiam diri saja atau Yesus bertindak? Ternyata Yesus bertindak.
Yesus tidak mengabaikan para murid yang sedang panik dan juga ketakutan. Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Murid-murid yang melihat Yesus berjalan di atas air mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu kemudian Yesus merespon di ayat yang ke-27, Yesus mengatakan, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Perkataan Yesus ini sungguh meneduhkan dan menguatkan sekali. Namun Petrus tetap dipenuhi ketakutan meskipun ia sudah mendengar perkataan Yesus. Sesungguhnya Petrus tahu bahwa Yesus ini berkuasa. Bahkan ia bisa melihat sendiri bagaimana Yesus berjalan di atas air. Dan seharusnya Petrus pun memahami bahwa ia pasti tidak akan tenggelam. Yesus tidak akan membiarkan ia tenggelam. Namun Petrus justru fokus kepada ketakutannya pribadi. Tidak percaya sepenuhnya kepada Yesus. Hingga akhirnya ia nyaris tenggelam dan kemudian berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus dengan tegas kemudian merespon Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa hidup itu diibaratkan berlayar di tengah lautan. Kita kerap kali berhadapan dengan gelombang dan angin sakal. Gelombang dan angin sakal ialah segala pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, atau tekanan batin yang kemudian membuat kita menjadi overthinking dan mulai menyerah. Hari ini kita bersama-sama diingatkan, jika gelombang badai dan angin tersebut menghampiri kita, jika gelombang badai dan angin tersebut menghampirimu, ingatlah perkataan Yesus, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Janganlah kita takut untuk menghadapi gelombang badai dan angin tersebut. Sebab Tuhan hadir di samping kita. Tenanglah, Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan tak meninggalkan kita sendirian terombang-ambing. Dan tugas kita ialah tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan, serta tetap bertahan di dalam perjuangan kehidupan. Jangan menyerah dengan keadaan. Gelombang dan angin sakal tersebut pasti dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hendaklah kita pun tidak seperti Petrus yang hanya fokus pada segala ketakutan dan kekhawatirannya sendiri. Bahkan ia nyaris tenggelam karena fokusnya hanya pada ketakutan dan kekhawatiran pribadinya. Petrus tidak percaya dan tidak fokus kepada Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama diingatkan untuk belajar mengubah fokus hidup kita. Semula kita hanya fokus kepada segala ketakutan, kekhawatiran, pergumulan kehidupan kita. Kini mari bersama-sama kita fokuslah kepada Sang Penolong kehidupan kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan kita akan memperoleh ketenangan dan kekuatan. Bapak, Ibu yang terkasih, selama terus berlayar di tengah lautan kehidupan ini, tak perlu ragu untuk terus berlayar. Dan ingatlah selalu pesan Tuhan, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Mari kita bersatu di dalam doa.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman yang boleh bersama kami dengarkan, yang mengingatkan kepada setiap kami untuk kami dapat terus memfokuskan hidup kami kepada Engkau di tengah-tengah lautan kehidupan ini, yang sering kali kami berhadapan dengan berbagai gelombang dan juga angin sakal. Mari Tuhan, Engkau yang terus mengingatkan setiap kami untuk terus percaya, berpengharapan penuh kepada Engkau, bahwa Engkau turut berjalan, Engkau turut hadir bersama dengan kami. Ya Tuhan, izinkanlah kami juga ya Tuhan, untuk dapat terus menggantungkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau. Dan ajarlah juga setiap kami untuk selalu mengingat pesan Engkau. Tenanglah, ini aku, Tuhan, jangan takut. Kiranya Engkau yang terus menolong dan memberkati setiap kami. Inilah ya Tuhan setiap doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.